Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan PPT Manajemen Keuangan yang bermateri analisis penilaian investasi. Saya Genta dan dua teman saya ada Fajri sama Farel. Jadi di slide pertama ada pengertian dari investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah penanaman modal pada aset dengan harapan keuntungan di masa depan. Pelaku investasi disebut investor. Investasi dibagi menjadi dua, investasi real dan investasi finansial. Investasi real aset nyata seperti properti, tanah, dan emas. Kalau investasi finansial, asetnya tidak berwujud seperti saham, obligasi, dan reksadana. Di slide berikutnya ada jenis-jenis investasi. Investasi yang pertama ada investasi langsung atau direct investment, yaitu membeli aset keuangan secara langsung bisa melalui perantara. Contoh, tabungan, deposito, saham, dan obligasi. Yang kedua ada investasi tidak langsung atau indirect investment, yaitu tidak terlibat langsung, hanya memegang saham atau obligasi, memulai perusahaan investasi atau perantara. Selanjutnya ada manfaat investasi. Manfaat investasi yang pertama adalah meningkatkan aset. Nilai properti atau aset lain bertambah seiring jalannya waktu. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di masa depan. Dana investasi untuk pendidikan anak atau kebutuhan lain di kemudian hari. Yang ketiga, menerapkan gaya hidup hemat. Mengalokasikan uang untuk hal penting, menghindari pengeluaran tidak perlu. Yang keempat, terhindar dari hutang. Komitmen investasi rutin membantu menjaga kondisi keuangan tetap baik. Yang kelima, meningkatkan nilai uang. Investasi pada aset menguntungkan meningkatkan nilai uang yang dimiliki. Yang keenam, ada menambah sumber penghasilan. Penundaan konsumsi untuk investasi menjadi sumber penghasilan tambahan. Lalu selanjutnya saya akan membacakan metode penilaian kelayakan investasi. Sebelum berinvestasi, penting untuk menilai kelayakan. Beberapa metode umum digunakan. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. Yang kedua, Payback Period atau PP. Yang ketiga, Profitability Index atau PI. Yang keempat ada Average Rate of Return atau ARR. Selanjutnya yang kelima ada Internal Rate of Return atau IRR. Selanjutnya saya akan membacakan contohnya. Satu, ada Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih masa depan. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu satu, memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, memperhitungkan nilai sisa proyek. Yang ketiga, memperhitungkan arus kas selama investasi. Selanjutnya kekurangannya yang pertama adalah NPV lebih tinggi, belum tentu lebih baik jika proyek beda. Yang kedua, manajer harus hitung biaya modal. Yang ketiga, usia investasi pengaruhi kelayakan. Jika NPV positif, investasi layak. Jika negatif, tidak layak. Selanjutnya ada payback period atau PP. PP mengukur berapa lama modal awal investasi akan kembali. Periode pengembalian yang lebih cepat menunjukkan investasi yang lebih layak. Ada kelebihan juga, ada kekurangan juga. Kelebihannya yang pertama, informasi waktu pengembalian dana. Yang kedua, informasi titik impas atau BEP. Yang ketiga, alat pertimbangan risiko PP pendek sama dengan risiko kecil. Yang keempat, membandingkan investasi dengan return atau risiko sama. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya mengabaikan arus kas setelah PP tercapai. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, tidak ada informasi nilai tambah. Yang keempat, hanya ukur tentang waktu, bukan keuntungan. Selanjutnya di sini ada Profitability Index atau PI dan Average Rate of Return atau ARR. Yang pertama, Profitability Index atau PI. Membandingkan nilai arus kas masa depan dengan pengeluaran investasi sekarang. Jika PI lebih besar dari 1, sama dengan investasi layak.
Yang pertama, memperhitungkan biaya modal dan semua arus kas. Yang kedua, memperhatikan nilai waktu uang. Kekurangannya, tidak informasikan return, risiko, atau keuntungan. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Menilai keuntungan investasi dari laba bersih setelah pajak dibandingkan rata-rata nilai investasi. Jika ARR lebih besar dibanding tingkat return disyaratkan, sama dengan investasi layak. Yang pertama, gunakan data akuntansi tersedia. Yang kedua, mudah dimengerti. Kekurangannya, abaikan nilai waktu uang, fokus laba, akuntansi. Oke, pada slide ini saya akan membahas tentang internal rate of return atau yang disebut sebagai IRR, yang merupakan salah satu metode paling sering digunakan dalam penilaian kelayakan investasi. IRR adalah tingkat pengembalian investasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase, di mana pada tingkat tersebut nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk sama dengan nilai investasi awal. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat diskonto yang membuat net present value atau NPV bernilai 0. Konsep utama dari IRR ini masih berkaitan erat dengan nilai waktu uang, yang menyatakan bahwa uang yang diterima hari ini nilainya itu lebih tinggi dibandingkan uang yang diterima di masa depan. Oleh karena itu, semua arus kas yang akan diterima selama umur investasi diperhitungkan dan disesuaikan ke nilai saat ini. Dalam praktiknya, hasil perhitungan IRR biasanya dibandingkan dengan biaya modal ataupun tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan oleh perusahaan. Jika nilai IRR lebih besar dari biaya modal, maka investasi tersebut dianggap mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan, sehingga layak untuk dijalankan. Begitupun sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari biaya modal, maka investasi dinilai kurang menguntungkan dan sebaiknya tidak dipilih. Salah satu kelebihan utama dari metode IRR ini adalah hasil akhirnya berupa presentase, sehingga mudah dipahami dan sering digunakan sebagai alat komunikasi antara manajemen dan investor. Selain itu, IRR juga memperhitungkan nilai waktu uang dan menggunakan dasar arus kas, bukan hanya laba akuntansi, sehingga dianggap lebih realistis dalam menilai kinerja investasi. Namun, metode IRR juga memiliki beberapa keterbatasan. Proses perhitungan relatif lebih rumit, terutama jika arus kas proyek tidak stabil atau berubah-ubah setiap periode dalam kondisi tertentu. Metode IRR bahkan bisa menghasilkan lebih dari satu nilai IRR atau tidak menghasilkan nilai sama sekali. Selain itu, IRR kurang tepat digunakan untuk membandingkan proyek dengan skala investasi yang berbeda, karena presentasi yang tinggi belum tentu menunjukkan keuntungan absolut yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun IRR merupakan metode yang sangat populer, penggunanya sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan metode lain seperti NPV ataupun payback period, agar keputusan investasi yang diambil menjadi lebih akurat dan juga komprehensif. Kemudian slide berikutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penilaian kelayakan investasi merupakan tahap yang sangat penting dalam manajemen keuangan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan investasi. Melalui penilaian ini, perusahaan atau investor dapat menilai apakah suatu proyek itu berpotensi memberikan keuntungan atau justru menimbulkan risiko kerugian di masa yang datang atau masa depan. Dalam analisis penilaian investasi, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan seperti net present value atau NPV, payback period, profitability index, average rate of return, dan internal rate of return. Masing-masing metode memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai kelayakan atau investasi, sehingga menghasilkan sudut pandang yang berbeda pula. Metode NPV dan IRR dianggap lebih komprehensif karena memperhitungkan nilai waktu uang, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai profitabilitas investasi dalam jangka panjang. Metode ini sangat membantu dalam menilai apakah arus kas yang dihasilkan itu mampu menutup investasi awal dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sementara itu, payback periode
lebih berfokus pada kecepatan pengembalian modal dan tingkat risiko awal suatu proyek. Metode ini sangat berguna untuk menilai likuiditas investasi meskipun tidak memberikan informasi mengenai keuntungan setelah modal kembali. Profitability Index membantu perusahaan dalam menentukan prioritas proyek dengan membandingkan manfaat dan juga biaya. Sedangkan average rate of return menawarkan perhitungan yang sederhana berdasarkan laba akuntansi, walaupun tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Dengan mengombinasikan seluruh metode tersebut, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai potensi keuntungan, resiko, efisiensi dari suatu investasi. Pada akhirnya, penggunaan berbagai metode penilaian investasi secara bersama-sama akan membantu perusahaan meminimalkan resiko, memaksimalkan keuntungan, serta memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil sejalan dengan tujuan keuangan dan strategi jangka panjang perusahaan. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.